Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan kepada para peserta praktek IHT pada kegiatan pelatihan Komite Pembelajaran Program Penggerak tahap keempat. Perkenalkan, saya Kisti Pamulasari. Di sini saya selaku moderator acara yang akan membuka acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu-Ibu, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan kegiatan pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan yang akan diisi oleh penyampaian biodata pemateri. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu penyampaian materi dengan topik pembelajaran orang dewasa, dan kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah sesi penutup yang akan diisi dengan penyampaian kesimpulan dan doa. Baiklah Ibu-Ibu semuanya, sekarang saatnya kita akan masuk pada sesi penyampaian biodata materi. Berikut saya akan tampilkan materi kita pada kali ini. Sudah terlihat nggak? Ibu-ibu? Sudah bisa dilihat untuk biodata pemateri kita hari ini? Ya, sudah. Oke, baiklah. Ya, saya akan memperkenalkan untuk pemateri kita. Pada kali ini, materi akan disampaikan oleh Ibu Fajar Ningtyas, Sarjana Pendidikan, yang berasal dari SMK, Sekolah SMK Negeri 2 Singosari. Profesi beliau di sini sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, dan alamat beliau itu berada di Jalan Sekar Gadung nomor 23 Banjar Arum Singosari, Malang. Hobinya berkebun. Terus keluarganya sudah punya suami dengan 2 putri. Gitu, ya. Di sini motonya Ibu Fajar adalah be better and better. Jadi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah baiklah Ibu-Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara inti. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fajar Ningtyas, Sarjana Pendidikan, dengan topik pembelajaran orang dewasa. Silakan Ibu Fajar, bisa dimulai. Terima kasih Ibu Kisti selaku moderator kegiatan ini. Baiklah, saya akan menyajikan materi tentang pembelajaran orang dewasa. Sebentar, akan saya share dulu materinya. Ibu-ibu, apa sudah bisa melihat layar program PowerPoint saya yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah terlihat. Oke, akan saya perbesar dulu. Oke. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pembelajaran orang dewasa. Kita mulai dulu. Apa saja yang akan saya terangkan di PowerPoint ini atau pada materi ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua adalah teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Ketiga adalah karakteristik belajar orang dewasa. Dan keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Di sini, orang dewasa itu nama lainnya adalah andragogi, yang berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Dari kata andragogi ini bisa disimpulkan atau diartikan bahwa sebagai androgogi dapat diartikan sebagai
memimpin atau membimbing orang dewasa. Oke, selanjutnya ada teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Jadi Knowles ini adalah pakar pembelajaran orang dewasa yang hanya satu-satunya sementara ini yang bisa membuat teori tentang pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Oke, kita sekarang sampai pada karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, ada 5, ibu-ibu. Yang pertama adalah tentang konsep diri. Konsep diri yang dimaksud di sini adalah orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang bergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Karakteristik yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman di sini adalah orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar berharga bagi orang-orang dewasa. Karakteristik yang ketiga adalah kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi kehidupan nyata secara efektif. Jadi intinya kalau pembelajaran orang dewasa itu mereka orang-orang yang dewasa yang sudah siap dengan konsekuensinya. Jadi kalau belajar bisa lebih efektif kok dengan mereka. Selanjutnya adalah orang orientasi belajar. Sebagai orang dewasa, sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subject center menjadi berpusat pada masalah, problem center. Jadi kalau orang dewasa itu kalau diajak belajar lebih senang atau lebih suka belajar problem solving, terutama tentang masalah yang di sekitar kehidupan mereka. Selanjutnya adalah karakteristik yang terakhir adalah motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Semakin dewasa, mereka akan lebih punya keputusan sendiri, tidak dipengaruhi orang lain. Maksudnya motivasi belajar di sini. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran dewasa. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah keterlibatan. Keterlibatan yang dimaksud di sini adalah orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan penilaian pada saat pembelajaran. Mereka ini pribadi yang kritis ya. Daripada kita nanti misalnya sebagai mentornya atau instrukturnya itu tidak membuat penilaian atau perencanaan yang baik, kita akan mudah kena kritik oleh mereka. Oke. Selanjutnya adalah prinsip pengalaman. Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Di mana maksudnya di sini adalah mereka itu dalam belajar salah satunya adalah belajar dari kesalahan dan kesuksesan dalam kehidupan mereka. Ketiga adalah relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi
dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Jadi mereka lebih tertarik pada hal-hal yang di sekitar mereka, yang faktual, yang sekarang terjadi pada kehidupan baik pribadi, keluarga, atau orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya adalah berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi kalau mau kalau orang dewasa kalau belajar, kita sebagai misalnya pematerinya harus sering membuat kayak permasalahan atau studi kasus yang kita lemparkan kepada beliau-beliaunya untuk didiskusikan. Itu mereka lebih suka itu daripada kita kasih materi saja. Oke, demikian pemaparan saya tentang materi-materi tentang pembelajaran orang dewasa. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bu Gisti, silakan sebagai moderator. Monggo selanjutnya saya pemaparannya sudah selesai. Monggo dilanjutkan ke sesi berikutnya. Mulai sekarang aktif di sudut mereka waktu 8 bulan. Bu Gisti. Oke, saya tambahkan lagi dari prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu yang sering saya temui adalah orang dewasa akan paling banyak memakai yang prinsip relevansi dan dampaknya bagi kehidupannya. Oke, karena Bu Gisti keluar, saya lanjutkan dengan sesi berikutnya, Ibu-ibu ya. Sesi berikutnya adalah tanya jawab dan diskusi. Monggo yang bagi yang bertanya silakan. Oke, Bu Yani. Ya, Bu, di sini saya ingin bertanya. Salah satu karakteristik belajar orang dewasa itu adalah konsep dewasa itu sudah bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas atau kegiatan belajar. Tapi kadang kita menemui sekitar kita itu ada orang yang sudah dewasa tapi belum bisa bertanggung jawab dalam belajar orang dewasa. Itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah termasuk karakteristik belajar orang dewasa yang menyangkut konsep diri, Bu Yani. Terima kasih memastikan lagi. Apabila terjadi hal seperti itu, memang sering terjadi ketika kita jadi pemateri atau apa, atau kita menemui teman kita sendiri, kan semua hal ya, bukan kita bukan selalu menjadi, kadang-kadang kita yang belajar, bukan murid kita yang selalu belajar. Dan kita temui di lembaga ketika ada program baru di sekolah, ternyata teman kita tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang bertumpu pada kita, seharusnya semuanya belajar ya. Ya kalau berarti dalam dirinya itu sebenarnya dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa pasti beliaunya akan bertanggung jawab, karena ini ada hubungannya sama tanggung jawab dia terhadap mungkin dirinya sendiri, dengan lembaganya. Kalau kita sebagai teman yang peduli sama beliau ini, kita ingatkan baik-baik dari ke hati ke hati. Kalau tidak bisa, asalkan itu tidak mengganggu, ada hubungannya sama kinerja kita, kita tidak bisa terlalu ikut campur. Tapi kalau itu ada hubungannya, mungkin kita
kalau tidak ada hubungannya kita nggak usah ikut campur ya, gitu saja. Semoga aja suatu saat beliaunya berubah, karena nanti berefek kalau orang-orang itu di sekitar kita, berarti biasanya efeknya ke jenjang karirnya, karena dia tidak bertanggung. Jadi otomatis kayak siswa itu raportnya nggak bagus, sama aja seperti itu. Begitu Bu Yani dari saya. Monggo. Oke, sekarang ada pertanyaan buat ibu-ibu semuanya. Ada dua pilihan A. Ini termasuk karakteristik atau prinsip pembelajaran orang dewasa. Monggo nanti dijawab satu-satu nggih. Pilih A. Pembelajaran dilakukan di kelas, pemberian materi. Yang B. Pembelajaran berdasarkan problem solving, kegiatan atau kehidupan sehari. Mana yang Ibu pilih untuk Ibu? Oke, Bu Titi? Oh, yang B, Ibu. Berarti pembelajaran itu lebih ke problem solving. Oke, berarti termasuk tipe pembelajaran orang dewasa. Oke. Bagaimana Bu Yani? Oke. Saya juga Dengan A atau B? Bu Titi, saya juga pilih yang B. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan kalau kita semua di sini itu pembelajar orang dewasa. Oke, sampai di sini dulu diskusinya dan juga sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan lagi ke Bu Kisti sebagai moderator. Oke, terima kasih Ibu Fajar dan ibu-ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pembelajaran orang dewasa. Baiklah ibu-ibu, sungguh menarik sekali ya materi kita kali ini, diskusi kita juga. Namun sayang, waktu jualah pembatasnya. Tapi ibu-ibu bisa mengirimkan pertanyaan. Kalau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, istilahnya mungkin masih kurang pas gitu ya, masih ingin bertanya, monggo silahkan mengirimkan pertanyaan jenengan semua ke emailnya Ibu Fajar. Oke, jadi bisa dikirim lewat email beliau yang akan kami sampaikan setelah kegiatan ini berakhir. Baiklah ibu-ibu sekalian, di sesi penutup ini saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini, yaitu tentang pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran orang dewasa yang biasa dikenal juga dengan kata-kata andragogi, juga tentang teori pembelajaran orang dewasa yang disampaikan oleh Knowles ya. Juga di sini tadi Ibu Fajar juga menyampaikan tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke, seperti itu. Baiklah ibu-ibu, marilah kita akhiri kegiatan praktek IHT pada kegiatan pelatihan Komite Pembelajaran Program Penggerak tahap keempat dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga imun kita.